Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Pak Barat. Johan Juah Ketua. Johan Juah, Pak Lister Bruto. Iya, jadi hari ini kita bincang-bincang sedikit tentang berbagai hal yang ringan-ringan saja. Terima kasih. Pertama, saya mau sedikit tahu, atau juga mungkin pemirsa saya mau tahu tentang siapa ini Ketua DPRD ini. Terima kasih. Ya, silakan. Johan Juah Banta Kerina, Johan Juah Pak Lister. Johan Juah. Kalau Pak Lister ini saya panggil di Kampung Tonga. Iya. Adik bapak, gitu. Tentu saya ini anak Ornakan, Pak Lister, Brutu Lelangge. Iya. Sama lah, si Mamang. Si Mamang Nabul Raja. Iya. Saya masuk ke partai politik ada beberapa faktor yang mendasari. Iya, iya. Sebelumnya saya sekolah pendeta, memang itu niat saya. Iya. Ingin melayani, ingin pendalaman firman Tuhan. Tapi dalam perjalanannya saya masuk ke partai politik. Kenapa? Saya harus jujur, kalau seorang pendeta itu bagi saya tempat semua orang bertanya. Iya, iya. Walaupun dia tidak ahli, tapi dia harus paham. Saya ada kelemahan, saya tidak bisa main musik. Main musik. Jadi tentunya walaupun tidak diwajibkan, tapi bagi saya itu sebuah kendala juga dalam pelayanan kalau tidak mengetahui itu. Itu awalnya. Sehingga begitu saya tamat tahun 2001 dari STT HKBP, saya masuk ke partai politik. Kemudian Pak Barat Mekar tahun 2003 dan saya menjadi calon dan menang pada waktu itu Pak Lister sebagai Ketua KPU. Oh iya, iya, pernah saya jadi 2003 ya. 2003 sampai 2008 ya. Itu. Jadi sejak 2004, 2009, kemudian 2014 saya terpilih menjadi ketua, puji Tuhan. Kemudian 2019 juga saya terpilih menjadi ketua hingga saat ini. Itu kira-kira latar belakangnya Pak Lister. Tentunya semangat kami masuk ke dunia politik supaya pelayanan kami lebih universal, lebih luas. Kalau saya pendeta mungkin hanya bisa berkhotbah di gereja, tetapi terkhusus ini ya. Khusus ini kepada umat Nasrani ya. Ya, ini sudah bisa lebih luas. Iya, seperti iya. itu. Perjalanan politik ini kan berarti ada apa namanya, masuk ke partai. Kalau nggak salah langsung menjadi ketua dulu apa enggak? Anggota dulu. Anggota partai ya. Jadi dari Partai Demokrasi Kebangsaan, PDK. Oh ya, Partai Demokrasi Kebangsaan ya. Jadi dari situ terpilih menjadi anggota dewan. Dewan ya. Ya. Berarti menjadi anggota dewan sudah keempat kali. Keempat ya. Keempat kali. 2 kali menjadi anggota, 2 kali menjadi pimpinan ya. Selama jadi anggota dewan, kira-kira pengalaman apa yang dirasakan? Ya, terima kasih Pak Lister. Tentunya setelah kami menjadi anggota dewan, kami berhadapan dengan hal-hal baru yang sebelumnya belum kami ketahui. Tapi sesuai dengan fungsi dan tugas dewan, yaitu anggaran, pengawasan dan legislasi, kami dewan, tentunya kolektif ini, bukan saya saja, berupaya menyumbangkan buah pemikiran sambil belajar semua 20 anggota dewan, sehingga beberapa program pembangunan di Pak Barat yang sebelumnya tentunya belum ada, karena berangkat kita dari nol lah katakan seperti itu, baik infrastruktur, baik pendidikan, baik kesehatan, tentunya semua baru kita mulai. Khusus saya singgung soal pendidikan, kalau tidak salah sejak 2008 ya kita mencoba untuk
memberikan beasiswa bagi perguruan tinggi negeri, anak-anak kita yang masuk perguruan tinggi negeri Iya, iya. di seluruh Indonesia. Ya, saya tahu itu sampai sekarang Sampai sekarang itu sudah diperluas, diperbanyak jurusannya, sehingga lebih kurang 1.200 kita sudah sekolahkan anak-anak Pak Barat ke seluruh perguruan tinggi negeri. ya. Yang udah tamat atau Yang yang tamat lebih kurang 500. 500 ya. 500 orang. Lumayan ya selama ya ini udah Selama ini ulang tahun Pak Barat yang ke-17. 17 ya. Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih itu. Jadi kalau dari sudut infrastruktur, kita juga banyak ruas-ruas jalan yang sebelumnya tidak ada sudah kita buka. Ya, Tinggal peningkatan saja. yang pastinya status jalan berubah ya. Status jalan berubah Dari jalan kabupaten menjadi provinsi jalan apa provinsi, pusat? dari jalan provinsi. Jadi ruas jalan itu banyak. Ya, ya. Beberapa ruas jalan kita. Dan itu kondisi 60 sekian persen sudah tuntas. Begitu juga dengan fasilitas gedung pemerintahan sudah hampir tuntas. Bahkan 90 sekian persen fasilitas gedung pemerintahan. Malah saya pergi ke perbatasan itu jalannya cukup bagus. Perbatasan ke Humbang. Ya, itu jalan Sayangnya memang kesananya yang Iya. ya, Itu jalan provinsi. ya jalan provinsi ya. Ya. Jadi kan banyak orang menyatakan bahwa Pak Barat ini menjadi benteng terakhir Pak. Ya. Kemudian apa kira-kira tadi ada hak-hak tadi kan? Ada nggak kira-kira yang digunakan hak inisiatif dalam rangka benteng terakhir sebagai Pak ini? Ya. Karena kita tahu eksekusi itu kan ada di eksekutif, ya kan? Terima kasih Pak Lister. Ini hal menarik ini. Iya. Karena memang awal-awal pemekaran itu, walaupun tujuan sesungguhnya pemekaran itu adalah penyelamatan suku Pak. Tapi dalam perjalanannya tentunya beberapa tahun pertama kita masih fokus kepada dasar-dasar pembangunan. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Dalam perjalanannya kami bersama seluruh teman-teman anggota Dewan begitu dilantik tahun 2014 dan disitulah saya pertama ketua. Iya, iya. Kami membuat program legislasi daerah, ada beberapa ramperda inisiatif. Salah satu yang sudah terbit dan sudah diundangkan diperdakan adalah Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pelestarian dan pengembangan adat budaya Papua. Iya, iya. Tujuan kita bagaimana supaya adat budaya kita ini tidak tergerus oleh zaman. Iya. Hanya itu. Walaupun itu inisiatif DPRD. Iya. Disahkan oleh bersama-sama dengan pemerintah. Walaupun kami melihat belum maksimal. Atau eksekusinya belum Eksekusinya ya? belum maksimal tentu. Apa belum ada semacam apa namanya Turunan, surat keputusan bupati ya, atau turunan apa, dari Perda itu belum ada belum sebagai ada, petunjuk teknis. Tentunya ini juga harus tugas kita bersama ini. Iya. Yang kedua saya ingat ada juga namanya Perda Sulawesi 5. Ya, itu Perda kan Sulawesi juga kaitannya dengan apa namanya pelestarian sebenarnya pengembangan. Iya. Ini juga belum ada turunan, tetapi udah disahkan kan? sudah disahkan Perda itu bagaimana kita memandang nanti keberadaan Sulawesi 5 ini dihubungkan juga dengan undang-undang yang mengatur, yang mengakui sebagai dasar penyusunan Perda tersebut. Iya. Ini juga butuh energi keras ini, kita harus kerja keras semua ini. Semua pihak harus berkontribusi dalam penyelamatan suku kita ini, Pak Lister. Iya. Jadi Sulawesi 5 itu terbit tahun berapa? Apakah Pak Sony sudah menjadi ketua? Sudah ya. Sudah. Itu Perda, berarti dua perda Perda pelestarian sama Perda Sulawesi 5 ya. Sayangnya memang eksekusinya belum banyak lah diketahui orang ya. Ada juga perda lain seperti penamaan fasilitas umum iya. itu. Kalau tidak salah itu juga inisiatif. Maksudnya fasilitas umum ini yang katakan nama-nama jalan, gedung seperti itu. Itu kan harus diperdakan. Ada kaitannya nanti dengan masalah terbuknya, turunannya juga harus menjadi peraturan bupati. Iya, iya. Jalan ini jalan apa seperti itu. Iya, iya. Oke, jadi itulah perjalanan singkat tentang tentang perjalanan singkat praktis sebagai anggota dewan, sebagai pimpinan dewan. Ya. Kemudian
tadi kan tertarik latar belakang pendidikan memang beda. Tapi itu kan nggak menentukan karir seseorang sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan. Karena perguruan tinggi ini yang saya tahu adalah untuk mengasah pola pikir, ya, lebih objektif, lebih ilmiah, terlepas dari jurusan, kan gitu kan? Ya. Jadi itu. Jadi terkait dengan karir politik, siapa saja yang berjasa bagi Pak Ketua? Kalau disebutkan satu persatu, nggak usah umum aja. Yang paling pasti paling berjasa istri tercinta lah, Sonti Banurea. Oh, Sonti Banurea ya. Dan orang tua. Iya, orang tua. Termasuk Pak Lister sebagai ketua KPU. Oh, itu kan tugas. Tugas saya itu sebagai itu KPU. dia. Itu. Dan banyak juga orang-orang tua yang membimbing kami. Ya. Banyak orang-orang tua yang membimbing kami. Saya sebutkan saja beberapa orangnya. Ya. Ada Pak Jongging Banurea. Ya. Kalau panggilan sehari-hari namanya Pak Kiba ya. Oh, mendiang ya. Jongging. Belum. Masih sehat beliau. Oh, masih sehat. Ada Janas Manik. Sekarang juga udah di kampung. Jadi beberapa orang tua lain, termasuk Pak Mangasa Sinaga. Awal-awal berpartai lah itu. Iya, Pak Mangasa Sinaga. Itu ya. Iya. Ini kan sebentar lagi ada gawe. Saya lihat di dunia antah berantah, antah dunia maya, itu kelihatannya di seluruh Indonesia lah. Tapi juga di kampung kita, di Papua Barat sudah mulai agak ada riak-riak tentang calon ini. Gimana ceritanya tentang ini? Apakah ada minat, apa tidak ada minat, atau bagaimana ceritanya? Ya, terima kasih ya. Ini juga pertanyaan perlu kami jawab sedikit. Iya. Ini kan agenda 5 tahunan. Ya. Kita setiap 5 tahun terjadi periodisasi. Sebelum kami menyampaikan sedikit asal ataupun yang mendorong niat kami berharap kepada seluruh masyarakat Papua Barat. Kepada seluruh masyarakat Papua Barat kami berharap supaya mari kita lalui proses demokrasi ini dengan sukacita. Sukacita, damai, aman ya. Ya, aman. Happy lah istilahnya. Happy. Mari kita lalui. Karena ini periodisasi, toh juga 5 tahun ke depan ada lagi semacam pemilu kada, ada pileg, ada pilpres, ada semua lah. Mulai presiden, kita di kampung dewan, ini, kita di Pak Barat ini kan semua ada ikatan keluarga. Jangan gara-gara pilkada ini rusak tatanan sosial. Iya, saya setuju itu Dewan. Ketua, ya ke Dewan saya bilang setuju. Artinya ya politik, keluarga, saudara tetap saudara. Ya. Silahkan para tim sukses ataupun apa sebutannya, sampaikan saja narasi-narasi yang bisa membuat sejuk. Ya mungkin cuitan-cuitan sedikit soal visi misi si calon. Adu gagasan sajalah. Ya jangan menjelek-jelekkan seperti ini. Itu Pak Barat milik kita. Istilahnya adu otak, bukan adu otot ya Ketua ya. Kira-kira begitu. Itu maksudnya ya. Iya, jadi tentunya kami sampaikan sedikit niat kami begini Pak Lister. Selama lebih kurang kami 16 tahun sebagai anggota dan pimpinan Dewan, ada sedikit yang mengganjal. Iya. Seperti apa tadi tujuan pemekaran itu, kami melihat sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, tidak bisa kami maksimal untuk melakukan apa saja yang menurut kami hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Tidak sulit sesungguhnya untuk melakukan itu, tetapi karena kewenangan terbatas, walaupun demikian selama saya anggota Dewan, pimpinan bersama seluruh teman-teman Dewan, pimpinan juga berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi Pak Barat. Maksudnya keterbatasan tupoksi tadi ya. Keterbatasan kewenangan tadi. Kewenangan. Tentunya dan juga pemahaman kami terkait Pak Barat tentunya mudah-mudahan cukup untuk bisa menjadi referensi kami dalam merumuskan sebuah konsep pembangunan ke depan. Kenapa? Sejak kapan rupanya di Papua Barat? Sejak lahir lah ya? Iya, saya kan sudah anggota. Maksud saya sejak kapan? Saya sudah anggota Dewan sejak lahir kan. Sejak lahir. Jadi di sana. Ini pemilu kada yang keempat. Iya. Mudah-mudahan saja pemahaman pengenalan kami dari sudut sosial budaya, karakter
mungkin ekonomi, infrastruktur, dan lain. Mudah-mudahan bisa menjadi modal dasar kami untuk itu. Kemudian berikutnya juga sebenarnya adalah semangat para orang tua kami di kampung ini, di Pak Barat. Semangat lokalnya mendorong kami gayung bersambut. Iya, iya. Gayung bersambut sehingga ketemulah di titik itu, ya ayo, ya tentunya kalau atas dorongan itu dan dukungan itu serta seluruh pihak, apakah partai politik, apakah ini, tentunya kami akan lakukan itu untuk terbaik bagi Pak Barat. Itu janji kami. Kami berjanji akan memberikan yang terbaik jika nanti kami terpilih seperti itu, walaupun masih jauh tahapan ini. Iya. Kalau nggak salah pendaftaran bulan September ya. September. Iya. Baru melalui tahapan masih ada 4 bulan lagi nih, Pak Lister. Bulan Desember ya, kalau nggak salah ya. Masih panjang ini. Iya. Iya, itu seperti itu. Ya, dengan kata lain ya apa namanya? Berarti ada keinginan untuk maju ya. Ada keinginan, ikhlas dan tulus. Iya. Ikhlas dan tulus ingin membangun Lebuhta. Iya, jadi itu pemirsa. Ini ketua dewan dan juga ke depan ini rencana mau menjadi calon. Dia menyatakan kita seluruh warga harus damai, aman, jangan adu otot, tapi adu otak. Gagasan. Ya, otak itu artinya adu gagasan, adu argumentasi gitu ya. Saya sepakat dengan itu, ketua. Kemudian mungkin terakhir ini ya. Terakhir kira-kira pesan dan harapan untuk seluruh warga masyarakat Pak lah umumnya, atau warga Pak Barat khususnya, baik dari generasi tua, generasi muda, apa kira-kira yang mau disarankan bagi mereka ke depan ini supaya kita tidak ketinggalan dengan warga masyarakat lainnya. Terima kasih. Kami melihat kembali kepada tujuan pemekaran. Tentunya penciptaan regenerasi yang tangguh, pembinaan sumber daya manusia di segala komponen, tingkatan itu harus kita lakukan. Kami yakin penuh inilah yang bisa mengubah dan merubah hidup kita ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami berpijak di situ. Tentunya harapan kami supaya terkhusus kepada anak-anak didik kami, anak-anak adik-adik kami lah ya. Adik-adik kami mahasiswa pelajar supaya tetap giat belajar walaupun di situasi pandemi Covid saat ini tidak terlalu leluasa, tetapi jangan mengurangi rasa semangat untuk belajar. Belajar dari rumah itu juga boleh berprestasi. Tetap berkarya ya. Tetap berkarya seperti itu. Generasi muda dan kaum manula. Manula juga harus berkreasi. Mereka lah yang meneruskan estafet ini, generasi muda Pak. Iya, jadi ada perumpamaan Pak mengatakan tunas lelen midates tongkoh lelen mitero. Yang artinya ya ini generasi muda ini nanti menjadi penerus kita. Iya, setuju. Ke depan. Setuju. Penerus generasi Pak, penerus budaya Pak, penerus aktivis Pak kan? Ya. Kayak kita ini ya, saya lah udah 60 tahun, ya bentar lagi kan mati. Tentu harus diganti dengan yang muda-muda. Jadi saya senang bahwa ketua dewan ini termasuk cepat karirnya dibanding saya, karena karir saya macet mandek di situ aja. Jadi itulah kira-kira sedikit perbincangan kami dengan ketua DPRD Pak Barat. Ya, mudah-mudahan dari himbauan beliau dan apa yang mereka paparkan bermanfaat bagi kita semua, siapapun yang menyaksikan video kami ini. Saya Sonny Bruto mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Pak Barat yang ke-17 tahun 2020. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Pak Barat semakin maju dan duma dalam segala sektor. Dah mohali, dah mohabat bagi atemu rezeki, bagi tanah sodip, janah juah kita karina. Juah. Oang.